Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami boleh Kau ajar tentang batin kami masing-masing yang seringkali masih banyak batu-batunya, banyak kekeras kepalaan kami, banyak duri, kecemasan, keraguan, ketidakpercayaan kami. Tetapi juga ada bagian dari hidup kami yang berupa keterbukaan, kesediaan untuk mendengarkan Engkau. Semoga hati kami menjadi subur, menjadi tempat yang segar untuk menerima sabda Allah, sehingga kami menjalankan sabda Allah dengan penuh cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 ini kita diajak oleh Yesus untuk memahami, mengenal situasi batin kami masing-masing. Ya, kita tahu mengapa orang tidak berkembang, tidak bertumbuh dalam iman. Mengapa orang cepat sekali bertumbuh dalam iman? Mengapa orang harus melewati jalan yang berlika-liku? Ya. Nah, Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang diterima, yang dilihat, yang dialami, yang jatuh di tanah, di tempat yang berbatu-batu, hanya batu-batu saja. Ya. Nah, benih itu adalah tanda orang yang tertutup sama sekali. Ya, orang yang tidak mau mendengarkan, orang yang tidak mau peduli dengan kehidupan. Lalu benih itu jatuh di tanah yang berbatu dan sedikit tanah. Ya, hanya sedikit saja tanah. Maka ini pun ketika tumbuh cepat sekali layu. Ya, dan orang yang sedikit terbuka, tetapi setelah itu mati, tidak mau berkembang lagi. Yang ketiga adalah orang yang tanah tetapi ada banyak duri. Nah, duri itu adalah bentuk segala kecemasan, keraguan, ketakutan, kegelisahan, ya, yang seringkali mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita, mengatasi hidup kita. Orang yang penuh gelisah, ya, gampang sekali cemas. Jadi fokusnya tidak lagi kepada tanah, tetapi kepada kepada kecemasan, keterbatasan, kerapuhan dirinya sendiri. Ya, nah itulah. Keempat adalah tanah yang subur, ya, tanah yang subur. Di mana ketika benih itu ditabur, dia tumbuh, mengakar, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Nah, demikian juga dengan hidup kita, saudaraku terkasih. Ada orang yang sangat keras kepala, orang yang tertutup. Ya. Ada orang yang begitu cemas, begitu ragu-ragu, begitu penuh ketakutan, begitu penuh penuh kecemasan, kegelisahan dalam hidup. Ya. Ada orang yang dengan tenang, dengan santai, dengan damai, ya, menerima segala kehidupan itu. Ya, benih itu tidak selalu merupakan sabda Allah, tetapi benih itu adalah peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa saja, entah itu menarik, entah itu tidak menarik, entah itu indah atau tidak indah, atau menyakitkan atau tidak menyakitkan. Ya, sejauh mana kita terbuka dan membuka diri seperti tanah yang subur, ya, membuka diri sebagai tanah yang subur, sehingga kita bisa merefleksikan, memberi makna terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Sehingga makna itu masuk meresap dalam diri kita, muncul dalam bentuk keutamaan-keutamaan, ya, bentuk dalam kebajikan-kebajikan, bentuk berupa bentuk dalam bentuk nilai-nilai rohani, nilai-nilai ilahi. Orang menjadi lebih sabar, orang menjadi lebih baik, orang menjadi lebih sopan, orang mudah mengampuni. Ya, jadi dengan kata lain, begitulah yang harus terjadi dalam diri kita. Bagaimana tanah subur itu? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya yakin dalam diri manusia ada banyak kombinasi. Ada bagian dalam diri dia yang berbatu-batu, ada bagian dalam diri dia yang berduri-duri, ada bagian dalam diri dia yang tanah yang subur. Kombinasi antara semua itu, itulah ada dalam diri kita. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita cermati? Ada dua hal. Pertama, yang paling penting adalah keterbukaan, kesediaan, kerelaan,
keikhlasan untuk terbuka dan membuka diri terhadap segala kemungkinan, ya, terhadap segala rahmat lewat peristiwa yang menarik atau tidak menarik. Sekali lagi kuncinya adalah keterbukaan seperti tanah yang subur, ya. Nah, kemudian kalau kita bisa mengatasi batu kita buang, syukurlah. Kalau kita bisa mengatasi duri-duri kita buang, kita singkirkan akarnya, syukurlah. Tetapi tidak semua bisa batu itu dibuang. Tidak semua bisa duri itu dibuang. Orang yang pemarah seperti Petrus. Orang yang gampang emosi seperti Petrus. Orang yang ragu-ragu seperti Thomas. Ya, dibiarkan oleh Yesus. Maka ketika Paulus meminta kepada Yesus untuk mengambil duri dalam tubuhnya, Tuhan tidak mengatakan begitu. Kubiarkan duri dalam dirimu untuk menggocok kamu. Tetapi ingat, kasihku kepadamu cukuplah itu. Rahmat Tuhan itu sudah cukup dalam diri kita. Kalau kita bisa mengatasi, bisa membiarkan kelemahan-kelemahan kita itu demikian. Yang penting adalah bagaimana yang baik itu kita tumbuhkan, kita matangkan, kita kembangkan menjadi lebih baik. Karena kasih mengatasi segala sesuatu. Ketika orang mengasihi dirinya sendiri, bersahabat dengan dirinya sendiri, berteman dengan dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri apa adanya, maka kelemahan batu-batu dan kecemasan itu menjadi tidak lagi berkuasa, ya. Jadi dengan kata lain, seperti dikatakan Yesus, biarlah ilalang itu tumbuh, nanti pada hari terakhir akan dibabat. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin biarlah dosa-dosa atau kelemahan kita itu terjadi demikian. Tetapi kasih Allah supaya semakin kuat, ya, semakin besar, sehingga bisa mengalahkan, mengatasi kelemahan dan kerapuhan kita. Dan itulah maka kalau kita lihat dalam hidup kita, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan kelemahan, bertemu dengan dosa-dosa, Yesus tidak sangat marah, ya. Meskipun ada bagian di mana Yesus mengecam keras Petrus yang tidak mau menerima salib, ya, enyalah kau iblis. Tetapi pada umumnya Yesus setelah melakukan penyembuhan, dia mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan ketika bertemu dengan banyak orang berdosa, wanita-wanita yang minta disembuhkan, juga Yesus sangat penuh belas kasihan, compassion kepada mereka. Itu karena Yesus melihat benih-benih baik dalam dirinya jauh lebih penting daripada dosa kelemahan dalam diri orang tersebut. Nah, maka penting bagi kita untuk melihat perspektif ini gitu loh. Maka kalau Anda perhatikan anak yang hilang itu, apakah Bapak melihat kelemahan dosa-dosa anaknya yang diakukan itu? Tidak. Tapi dia melihat benih baik dalam dirinya, menerima dia apa adanya dengan segala keterbatasan. Tetapi si anak sulung yang merasa diri hebat, yang merasa diri benar, ya, dia matanya tertutup karena dia mengatakan, Bapak tidak pernah berpesta dengan aku, dengan kambing pun. Ya, kambing itu adalah binatang korban yang kelas terakhir lah, yang kambing pun tidak pernah. Jadi sekali lagi, itu bisa terjadi juga pada kita, saudaraku terkasih. Jadi ketika kita aktif, ketika kita sibuk, ketika kita hebat di dalam gereja, ya, tidak jarang kita seperti anak sulung itu. Ada banyak duri, ada banyak batu, ada banyak apa. Tetapi kita melihat si pendosa-pendosa itu. Maka Yesus berkali-kali Tuhan datang untuk para pendosa. Maka saudaraku terkasih, pendosa itu ada dalam diriku, dalam diri Anda, dalam diri kita. Ada bagian-bagian dalam diri kita yang memang berdosa. Tetapi ketika kita berani mengakuinya, ya Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Dan itulah kita semua. Maka saudaraku yang terkasih, apa yang menurut saya paling penting kita sadari dalam hari Minggu tanggal 12 ini? Pertama-tama, cobalah kita belajar melihat rahmat yang Tuhan berikan yang ada pada kita. Kebaikan-kebaikan, rahmat itu yang berlimpah dalam diri kita. Sisi itu yang perlu kita kembangkan, kita tumbuhkan, kita kuatkan. Karena itu selalu memberikan harapan kepada kita. Bahwa ada kekurangan, ada keterbatasan, kita berani mengakuinya, menerimanya, menyesalinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan
pelan-pelan akan mengubahnya menjadi emas, menjadi mutiara yang indah. Sekali lagi, saudara, mari kita melihat hati kita, adakah tanah subur dalam diri kita. Terimalah, ya, perbaikilah, ubahlah sejauh kita bisa mengubah. Dan kemudian cangkullah, carilah bentuk-bentuk baru, kebiasaan-kebiasaan baru, supaya kita bisa, ya, menumbuhkan pohon itu menumbuhkan batang itu menjadi tidak hanya ke atas, tetapi batang itu menumbuhkan cabang-cabang baru, cabang-cabang kebaikan. Dan semakin banyak cabang-cabang kebaikan yang menghasilkan buah, maka bagian yang lemah, yang kurang baik, lama-lama akan berakhir, akan mati juga pada waktunya. Sekali lagi, para saudara, semoga kita dapat melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada Anda dan kepada saya, sehingga kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk berkarya, mewartakan kabar gembira dimanapun kita berada. Tuhan memberkati Anda semua dalam kasih rahmat yang melimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.